menjelaskan pembelajaran kita, di mana hari ini kita akan masuk ke tema 2G, subtema keempat, pembelajaran kelima. Apakah anak soleh sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang anak soleh boleh buka buku tematik 2G-nya halaman 110. Di halaman 110 itu bisa anak soleh lihat ada Nina dan keluarganya sedang berlibur ke pantai. Dan ketika di pantai, Nina bermain lempar tangkap bola bersama keluarganya. Anak soleh juga bisa melakukan ini. Aturannya seperti ini. Jadi ketika kita melempar bola, bola itu harus ditangkap. Kalau seandainya tidak tertangkap, maka orang yang tidak bisa menangkap bola tersebut akan kehilangan giliran untuk melempar bola. Jadi diserahkan kepada orang lainnya untuk melempar bola. Tangkap bola ini bisa dilakukan oleh anak soleh apabila lockdown kita sudah selesai, semua wabah sudah berakhir. Nah, nanti anak soleh bisa bermain dengan keluarganya ataupun teman-temannya ketika pelajaran olahraga. Dan lempar tangkap bola ini termasuk salah satu olahraga yang bisa dilakukan di dalam air. Dari gambar Nina yang sedang berlibur bersama keluarganya di pantai, anak soleh bisa membuat cerita dari gambar tersebut, asalkan anak soleh memperhatikan kelima hal ini. Yang pertama adalah tema dalam cerita. Yang kedua adalah tokoh dalam cerita. Yang ketiga, latar waktu dan tempat dalam cerita. Yang keempat yaitu adalah isi cerita. Dan yang kelima adalah akhir dan awal cerita. Nah, anak soleh dalam membuat cerita, anak soleh juga harus memperhatikan membuat ceritanya itu harus berurutan ya. Jangan sampai akhirnya dulu baru awalnya. Nanti ceritanya menjadi tidak bagus. Nah, kalau misalnya membuat cerita itu, pertama anak soleh bikin awalnya dulu, isi, lalu baru ke akhir. Jadi ada pembukaannya dulu, isi cerita yang mau anak soleh ceritakan, baru ke akhirnya. Oke. Nah, contoh dari membuat cerita itu ada di halaman 111. Anak soleh bisa baca sendiri ya nanti ceritanya. Nah, kemudian di halaman 112 ada gambar Lani sedang membantu ibunya memasak. Untuk berlatih, anak soleh bisa membuat cerita yang berisikan kata sapaan dengan memperhatikan gambar tersebut. Ingat ya, seperti yang kata Bunda tadi, ada 5 hal yang harus diperhatikan dan ceritanya harus berurutan. Sekarang anak soleh silakan coba untuk membuat cerita sendiri. Di awal pembelajaran tadi, kita sudah mengetahui bahwa Nina dan keluarganya berlibur ke pantai. Jadi anak soleh, pantai merupakan salah satu objek wisata yang bisa dikunjungi untuk berwisata. Nah, di Indonesia sendiri ada begitu banyak sekali pantai. Salah satu pantai yang terkenal adalah Pantai Kuta yang berada di Bali. Selain pantai, ada juga objek wisata lain yang bisa kalian kunjungi, yaitu gunung. Dan salah satu gunung yang sering menjadi tujuan objek wisata adalah Gunung Bromo yang berada di Jawa Timur. Nah, selain gunung, ada juga yang namanya Taman Laut. Dan taman laut yang terkenal di Indonesia adalah Taman Laut Bunaken yang berada di Manado, Sulawesi Utara. Selain itu, anak soleh juga ada loh yang namanya Pulau Komodo. Pulau Komodo ini berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi di sana ada 2000 komodo. Anak soleh misalnya kalian berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, bisa mengunjungi Pulau Komodo ini untuk melihat komodo di sana. Komodo juga merupakan salah satu hewan yang dilindungi karena keberadaannya itu di dunia ini sudah sangat sedikit. Dan salah satu tempat yang mempunyai komodo adalah Indonesia, yaitu di Pulau Komodo. Dan ada satu objek wisata yang biasanya ini menjadi destinasi pilihan para turis-turis mancanegara, yaitu Kepulauan Raja Ampat. Di sana sangat bagus sekali pemandangannya. Nah, Raja Ampat ini berada di ujungnya Indonesia, yaitu Papua Barat. Jadi kalau seandainya anak soleh mau berlibur, anak soleh bisa tuh pilih
objek wisata yang sudah Bunda sebutkan tadi, atau objek wisata lainnya yang terkenal di Indonesia. Karena Indonesia itu kaya dengan kekayaan alamnya. Dari yang sudah Bunda sebutkan tadi, objek wisata mana yang paling anak soleh ingin kunjungi? Sudah punya jawabannya belum? Kalau sudah, anak soleh bisa tulis di bukunya ya. Dari yang sudah Bunda jelaskan tadi, apakah anak saya sudah mengerti? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, maka Bunda akan sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi kita tadi sudah belajar salah satu olahraga yang bisa dilakukan di dalam air, yaitu lempar tangkap bola. Di mana aturannya ketika bola sudah dilemparkan, maka kita harus menangkapnya. Apabila kita tidak bisa menangkapnya, maka kita akan kehilangan giliran untuk melempar bola. Kemudian kita juga sudah belajar tentang membuat cerita dari gambar, di mana harus memperhatikan kelima hal, yaitu tema, tokoh, latar tempat dan waktu, isi cerita, awal dan akhir cerita. Kemudian kita juga sudah belajar beberapa objek wisata yang ada di Indonesia, yaitu ada Pantai Kuta, Gunung Bromo, Taman Laut Bunaken, Pulau Komodo, dan juga yang terakhir adalah Kepulauan Raja Ampat. Nah, untuk latihan, anak soleh bisa mengerjakan latihan di halaman 115. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Kita akhiri dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.